Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ati fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaquna fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di atas mimbar yang singkat, Al-Fakir ingin mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus diri Al-Fakir, untuk senantiasa kita menjaga dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan keyakinan yang tidak boleh ada keraguan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita. Keyakinan yang harus kita yakinkan tanpa ada keraguan bahwasanya Allah lah yang menentukan apa yang terjadi di alam semesta ini. Dan keyakinan tanpa ada keraguan bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka keyakinan itu harus terjaga dan terus ada sampai ajal menjemput kita. Maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang Allah, bahwasanya semua yang kita rasakan adalah nikmat Allah, semua yang kita nikmati adalah pemberian Allah, dan itu pun akan kembali kepada Allah, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melihat apapun yang dia rasakan, maka yang dia lihat adalah keagungan dan kebesaran Allah, maha baiknya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita. Maka itulah sesungguhnya iman yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang Allah, tidak ada boleh buruk sangka tentang Allah. Maka kita harus selalu baik sangka apapun yang terjadi, baik yang kita kehendaki ataupun yang kita tidak kehendaki, baik yang kita senangi atau yang tidak kita senangi, maka semuanya adalah ketentuan yang harus kita terima, bahwasanya Allah lah pemberinya dan Allah lah yang menolak untuk tidak memberinya. Oleh karenanya iman itu harus dirawat benar-benar, karena iman itu yang bakal menyelamatkan kita untuk turunnya rahmat Allah, untuk masuknya kita ke dalam surga adalah dengan iman. Iman yang menjadikan amal kecil menjadi besar, dan iman pula yang menjadikan amal besar akan menjadi kecil. Oleh karenanya tidak ada jalan lain untuk menjaga dan merawat iman kita kecuali dengan jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. InsyaAllah dengan amalan itu kita telah menjaga iman kita kepada Allah Ta'ala sampai ajal menjemput kita. Oleh karena itu istiqomahkan niat amal baik kita. Maka pada siang hari ini di tempat yang mulia, mudah-mudahan niat baik dan amal baik kita, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah adalah salah satu cara untuk merawat serta menjaga iman kita akan terus ada sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam jenis aktivitasnya.
ada dengan orang yang berdagang, ada orang yang usaha, ada orang yang bekerja, maka semua Allah tentukan dengan kehendaknya. Maka kita sebagai hamba hanya menerima bagaimana menyikapi keadaan yang telah Allah berikan. Ketika kita diberikan ilmu, bagaimana kau menyikapi ilmumu? Ketika Allah memberikan harta, bagaimana kau menyikapi hartamu? Ketika Allah memberikan jabatan, maka bagaimana kau menyikapi jabatan itu? Maka semua pemberian Allah akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang nikmat yang telah Allah beri. Maka kita ini ibarat sebagai boneka yang telah Allah berikan berbagai macam ketentuan. Ada dengan ujian, ada dengan kenikmatan, ada dengan kebahagiaan. Namun bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita bisa menyikapi bagi orang yang beriman, cuma dua kuncinya. Ketika dikasih nikmat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kau diberikan ujian, maka bersabarlah. Maka itu adalah jalan yang paling ampuh bagi orang beriman untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang sibuk dengan kerjaannya, ada amalan ringan yang mana kita akan bersama kepada Allah taala dan kita akan bersama dengan Allah taala. Terkadang ibadah itu kita lihat hanya ada di dalam masjid, hanya ada di dalam majlis, hanya bersifat ubudiyah. Tapi sebenarnya ibadah apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita, kita bisa jadikan sebuah amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita dekat kepada Allah, maka Allah akan bersama dengan kita. Maka amalan ini adalah amalan yang ringan, amalan yang mudah. Siapapun mampu mengamalkannya, siapapun bisa untuk membacanya. Bahkan minim ilmu, minim iman, minim dalam kebaikan dan pergaulan, tapi siapapun yang mengakui bahwa Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka 7 amalan ini bisa kita amalkan. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi, man hafidha sab'a kalimat, siapa orang yang bisa menjaga 7 kalimat ini, maka dia akan mulia di sisi Allah. Fayaghfirullahu dzunubahu walau kana misla zabadil bahar, dan Allah akan mengampuni dosanya sekalipun dosamu sebesar dan sebanyak buih yang ada di laut. Wa kana hayatuhu wa mamatuhu khairan, maka Allah jadikan hidup matinya adalah hidup yang terbaik dan mati yang terbaik. Apa 7 kalimat ini? Fayaqulu inda ibtida'i kulli syai'in bi bismillahirrahmanirrahim. Kau mulai dengan segala sesuatu pekerjaan mengawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sesibuk apapun, mulailah segala sesuatu dengan membaca bismillah. Itulah kebersamaan Allah bersama kita. Kau memulai bismillah, kau memulai kerjaan dengan mengucapkan bismillah, berarti kau telah melibatkan Allah dalam pekerjaanmu. Walaupun pekerjaan yang ringan, walaupun pekerjaan yang tidak banyak, tapi pekerjaan itu akan mendapatkan keberkahan manakala kau memulai dengan membaca dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapan yang kedua, wa yaqulu inda intihai au faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Apabila seseorang telah menyelesaikan dan telah mengerjakan sesuatu, maka ucapkanlah alhamdulillah. Maka apapun pekerjaan kita selama tidak dilarang oleh Allah Ta'ala, tidak melanggar syariat Allah, maka kau bisa jadikan tempat itu adalah cara perantara ibadah kepada Allah Ta'ala, cara untuk mendekatkan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ibadah yang ringan, dengan ucapan yang ringan, tapi mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi Allah katakan, sesungguhnya Allah akan ridha kepada seseorang apabila memakan sesuatu dia mengucapkan bismillah, dan apabila dia mengakhiri sesuatu dia mengucapkan alhamdulillah. Makan adalah pekerjaan yang tidak pernah lepas dari sifat manusia yang Allah hidupkan di muka bumi. Maka tidak pernah sesusah-susahnya orang pasti dia makan. Maka Allah akan ridha dengan orang ketika dia memulai makannya dengan mengucapkan bismillah dan dia mengakhiri makannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kerjaan yang ringan, ringkas, tapi bisa mendatangkan ridha Allah. Artinya kita diberikan oleh Allah dengan berbagai kesempatan, tempat, kesempatan waktu. Tidak semua orang Allah jadikan menjadi orang yang soleh, alim dalam ilmunya. Tapi ada orang yang memang diciptakan oleh Allah dengan kesibukan dunia, tapi dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan amalan yang mudah, dengan amalan yang ringan. Maka mulai sesuatu dengan bismillah dan akhiri sesuatu dengan mengucapkan alhamdulillah.
Dan yang ketiga, idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi, apabila terjadi sesuatu ucapan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, bahasa kasarnya kita berbuat maksiat dan dosa, maka kau bisa jadikan dosamu dan maksiatmu untuk menjadi jalan menuju Allah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terkadang manusia, bahkan sering manusia melakukan berbagai macam dosa dan maksiat tanpa dia sadari atau dia sadari, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Manakala dia melakukan hal itu, maka tidak ada jalan untuk kita menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah kecuali di kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka dosa kecil besar yang kita ingat, yang tidak kita ingat, yang kita sadar ataupun yang kita tidak sadari, maka istighfar kepada Allah itu adalah obat untuk kita menghilangkan dosa dan catatan maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang keempat, wa idza arada fi'lan fayaqulu insyaallah. Dan apabila engkau ingin menghendaki segala pekerjaan yang kau kerjakan nanti atau lusa atau minggu depan atau bulan depan, maka sertai Allah dalam rencanamu supaya rencanamu menjadi rencana yang terbaik, supaya rencanamu rencana yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka rencanamu iringi dengan ucapan insyaallah, semoga Allah menghendaki. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Jangan kau mengucapkan sesuatu tatkala kau ingin mengerjakan pekerjaan kecuali kau ucapkan insyaallah. Maka itu yang mengiringi keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Allah selalu bersama kita dalam setiap detiknya, dalam setiap harinya, dalam setiap pekerjaannya. Kau iringi dengan ucapan-ucapan yang ringan namun membuat Allah rindu dan ridha dengan kita. Dan kalimat yang kelima, wa idza istaqbala ilaihi fi'lu makruhin, apabila kau dihadapkan satu pekerjaan yang rumit, yang sulit, maka kau jangan menyerah, kau ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita menghadapi pekerjaan yang kira-kira kita enggak mampu tapi harus kita kerjakan, mungkin kita mampu tapi sulit untuk kita kerjakan, maka kau ingat kepada Allah, sertakan Allah dalam doamu, sertakan Allah dalam pekerjaanmu, maka Allah akan berikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Urusan dunia, akhirat, rezeki kalau kita bersama Allah akan jadi mudah. Tidak ada yang sulit karena Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Maka pekerjaan yang sulit kau iringi ucapanmu dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan yang kita miliki kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan terus bersama Allah dalam setiap langkah kegiatan kita, dalam setiap kegiatan amal kita. Apapun yang kita kerjakan selama tidak dilarang oleh agama, maka kau kerjakan dan jadikan itu adalah jalan ibadah untukmu. Dan yang keenam, wa idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila Allah menguji kita dengan ujian dan cobaan yang kita tidak suka, yang kita tidak senangi, berat ataupun ringan, tapi sudah terjadi, entah itu sakit, entah itu kehilangan, entah itu sesuatu kegagalan, maka kau jangan sakit hati, jangan kau kecewa. Kita masih bersama Allah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau bersamai dirimu, pekerjaanmu bersama Allah. Walaupun kamu dalam keadaan gagal, walaupun kamu dalam keadaan tertimpa ujian, cobaan serta musibah, maka kita akan bersama Allah manakala kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan 7 kalimat yang terakhir, wa illa ya la yazalu yajri ala lisanihi fin nahari wan nahar wal laili wan nahar faqala la ilaha illallah. Maka dalam setiap waktu, pagi sampai malam, ketika kau masih senggang, waktumu luang, tidak ada pekerjaan yang kau kerjakan, maka iringi setiap kali kekosonganmu dengan kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau ingat kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan nanti di akhirat untuk kita dapati kecuali pertolongan Allah. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada keselamatan kecuali yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita sekarang berkumpul dengan kawan saudara yang
sejalan dalam pekerjaan, tapi nanti ketika kita balik kepada Allah Ta'ala, kita di dalam kubur dengan kondisi yang sepi dan gelap, tidak ada teman kerabat, semua pulang ke rumahnya masing-masing. Di situ hanya ada pertolongan Allah, di situ ada hanya rahmat Allah dan ampunan Allah. Maka tidak ada kekosongan yang kita lakukan kecuali kita ingat kepada Allah dengan zikir dan ucapan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iringi walaupun cuma 10 kali, tapi kau ingat kepada Allah Ta'ala. Walaupun cuma 5 kali, tapi kau ingat kepada Allah Ta'ala. Maka setiap apa yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita akan jadikan tempat itu adalah tempat ibadah. Sebagaimana Nabi katakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwa kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun Allah tempatkan engkau, maka jadikan itu adalah ladang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan singkat, tapi ingat kepada Allah. Walaupun kita sibuk, tapi ingat kepada Allah Ta'ala. Walaupun dengan berbagai macam banyak pekerjaan, tapi kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menjadi satu pegangan hidup kita dan bisa menjadi arahan serta hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى عليما مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن باقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولك فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا آجلا
عاجلا وآجلا بتوفيقك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة والله خير ما تسمعون.